this YouTube channel. Selamat pagi semuanya, perkenalkan, nama saya Darwin Pandermadi, dan pada sesi ILM kali ini, saya akan membawakan materi tentang salah satu essential soft skill yang menurut saya cukup penting di kehidupan kerja, yaitu fokus management. Saya akan membawakan materi dengan judul mengelola fokus, mencapai flow. Nah, alasan saya memilih topik ini adalah karena saya merasa bahwa salah satu tantangan terbesar saat bekerja itu adalah bagaimana cara kita mengalihkan perhatian kita atau cara kita mempertahankan fokus kita saat bekerja. Nah, mungkin bisa dilihat di slide ini, ada dua tantangan saat bekerja. Yang pertama itu di gambar sebelah kiri terlihat bahwa ada orang yang sedang mengalami stres akibat dari banyaknya pekerjaan yang menumpuk. Nah, hal ini biasanya bisa disebabkan dari procrastination atau dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu, sehingga ada banyak kerjaan lagi yang muncul dan akhirnya menumpuk di kemudian hari. Nah, hal ini pastinya berdampak pada kondisi mental kita, cara kita berpikir, dan pada akhirnya akan merusak produktivitas kita. Lalu pada gambar yang kedua itu adalah distraksi digital. Salah satu contohnya itu adalah doom scrolling seperti yang terlihat di gambar. Jadi misalnya kita itu ingin misalnya ambil break, niatnya itu selama 30 menit. Tapi kita menggunakan HP, lalu kita mencari sesuatu di Google misalnya, atau misalnya kita menonton video di YouTube, Instagram, dan sebagainya. Dan pada akhirnya kita melebihi dari batas 30 menit itu, dan pada akhirnya kita juga lost time untuk yang seharusnya bisa digunakan untuk pekerjaan kita. Nah, ini adalah kedua alasan mengapa saya pikir itu fokus itu sangatlah berguna, dan fokus manajemen itu adalah sebuah skill yang sangat penting saat bekerja. Nah, pada saat ini ada definisi tentang fokus manajemen. Jadi apa itu fokus manajemen? Fokus manajemen adalah kemampuan untuk mengelola perhatian atau attention secara sadar. Mulai dari memilih tugas berdasarkan prioritas yang paling penting, menjaga konsentrasi diri saat bekerja, dan meminimalkan distraksi yang tidak relevan dengan pekerjaan kita. Nah, salah satu hal yang perlu dicatat dari slide ini itu adalah fokus berada di dalam kontrol diri kita sendiri, sehingga merupakan suatu active skill yang bisa dan perlu kita latih setiap harinya. Lalu, kenapa menjaga fokus itu penting? Di sini saya jabarkan 4 benefit. Salah satunya itu adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Seseorang yang berada di dalam kondisi deep focus tentunya akan mengarahkan perhatian dan mengalihkan seluruh perhatian dan pikiran dia terhadap suatu pekerjaannya, sehingga tentunya pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita. Lalu karena orang tersebut mengarahkan perhatiannya pada pekerjaannya, maka dia juga menjadi lebih teliti tentang kesalahan, sehingga kualitas hasil kerja mereka juga lebih meningkat. Dan karena kerjaan kita selesai lebih cepat, maka time management kita juga semakin membaik. Kemudian menjaga fokus juga dapat mengurangi stres dan kelelahan mental. Hal ini karena kerjaan kita kan selesai lebih cepat, jadi kita mengurangi beban dari pikiran, beban dari kerjaan, dan pada akhirnya kita juga bisa menjaga kesehatan mental kita melalui hal ini. Nah, jika fokus manajemen kita sudah mencapai level maksimal, maka kita bisa mencapai yang namanya itu adalah flow. Nah, apa itu flow? Flow adalah kondisi mental optimal di mana seseorang sepenuhnya fokus pada satu aktivitas. Sering dikaitkan dengan istilah in the zone, atau mungkin yang lebih dikenal di zaman sekarang itu istilahnya lock-in, yaitu momen ketika seseorang berada di dalam tingkat konsentrasi tinggi, seakan-akan melupakan waktu ataupun gangguan eksternal lainnya, dan benar-benar terpaku pada aktivitas tertentu. Nah,
Istilah ini sebenarnya berasal dari Bapak Mihaly Csikszentmihalyi. Beliau adalah seorang ahli psikologi dan beliau mengatakan definisi flow is being completely involved in an activity for its own sake. Dan juga beliau mengatakan bahwa the happiest people spend much time in a state of flow. Jadi seseorang yang berada dalam kondisi flow akan merasakan happiness dalam bentuk fulfillment karena keterlibatannya yang secara penuh terhadap suatu hal, yakni aktivitas yang ia sukai. Nah, oleh karena itu, flow dipengaruhi oleh passion dan motivasi, akan tetapi fokus dan tingkat konsentrasi yang tinggi dan tidak terputus termasuk faktor yang memicu experience tersebut. Nah, supaya kita lebih mengenal tentang konsep flow, bisa dilihat pada grafik ini, yaitu grafik flow model. Nah, dari grafik ini, itu menjelaskan tentang perbandingan antara challenge level dan skill level. Dan hal yang kita ingin capai itu adalah kondisi flow, di mana orang merasakan kesenangan dalam bentuk fulfillment terhadap keterlibatan penuhnya atas hal yang ia kerjakan, yaitu di bagian kanan atas. Dan itu adalah balance antara challenge level dan juga skill level yang tinggi. Nah, mungkin dari grafik ini juga misalnya itu kita skill levelnya itu berada di level moderate, kita kayak biasa-biasa aja. Lalu challenge level kita itu misalnya untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membuat sebuah aplikasi yang rumit gitu dengan UI yang rumit, challenge levelnya itu kan tinggi. Jadi kita akan merasakan mungkin anxiety atau kekhawatiran bahwa tugasnya itu tidak mungkin selesai. Atau jika skill level kita moderate, habis itu kita mendapatkan challenge level yang cukup mudah, misalnya ya cara PR atau semacamnya, atau fix UI ini, kita akan merasakan boredom akibat challenge yang rendah itu. Nah, ya grafik ini menunjukkan bahwa challenge level dan skill level itu memerlukan balance sehingga kita bisa mencapai flow dan meningkatkan produktivitas kerja kita. Ya. Selanjutnya, ini adalah cara menjaga fokus untuk mencapai flow atau key steps untuk enter the flow. Nah, yang pertama itu hindari multitasking. Mungkin kita pernah memikirkan bahwa kita itu bisa melakukan multitasking, tapi pada kenyataannya itu kita sendiri tidak bisa melakukan itu karena otak manusia itu hanya bisa memproses satu informasi dalam satu waktu. Oleh karena itu, hindarilah multitasking. Lalu yang kedua itu mengurangi distraksi dalam bentuk apapun. Distraksi ini tidak hanya distraksi digital, namun juga distraksi dalam diri kita sendiri, seperti distraksi memikirkan hal lain selain apa yang harus kita fokuskan, yaitu kerjaan kita. Dan yang ketiga itu, pecah tugas besar menjadi beberapa goals yang seimbang dengan skill. Seperti yang saya jelaskan tadi, balance antara challenge level dan skill level untuk mengerjakan sesuatu itu cukup penting. Jadi misalnya kalau kita mendapatkan tugas dengan challenge level yang cukup besar, kita bisa membaginya menjadi beberapa goals atau bagaimana kita ubah mindset kita untuk memikirkan langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kita tidak stuck in the box, kita pikirkan dari luarnya. Kita pikirkan step-stepnya cara menyelesaikan tugas tersebut. Lalu yang keempat itu adalah bangun motivasi mencapai goals. Ini cukup jelas, kita perlu motivasi untuk terus bekerja dan mencapai goals-nya itu, yaitu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi kita perlu pikir aja setelah mengerjakan ini, nanti apa yang terjadi. Misalnya ada benefit apa, atau jika saya tidak mengerjakan ini, maka nantinya akan seperti apa ya masalahnya yang akan timbul. Oleh karena itu, kita bisa bangun motivasi mencapai goal tersebut. Lalu yang kelima itu menjaga kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu penting karena
Mungkin bisa saya jelaskan di slide berikutnya. Karena kesehatan mental itu mempengaruhi motivasi dan stres kita dalam bekerja, sehingga akan berdampak pada fokus kita. Nah, misalnya itu kita kurang tidur, lalu kita cukup sulit untuk memikirkan sesuatu, cukup eh, tidak kurang kreatif lah istilahnya. Dan oleh karena itu, kesehatan mental dari kita itu sangat penting, terutama untuk membebaskan pikiran kita dan berpikir dengan jernih. Nah, oleh karena itu, coba dimulai dengan membangun kebiasaan dari hal simple seperti menjaga waktu tidur kita, mengambil short break di waktu luang, dan meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan pikiran agar kita sendiri tidak burnout dengan pekerjaan kita. Simple practices brings big results. Mungkin sekian dari presentasi untuk sesi ILM saya hari ini. Thank you for listening. Dan di sini ada quotes dari yang menyimpulkan segala materi yang saya berikan pada hari ini. Itu menjaga fokus adalah active skill yang harus kita latih. Dengan fokus yang kuat, kita membuka jalan, mencapai flow, dan produktivitas yang maksimal. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Ongki. Selamat pagi Darwin, gimana? Sehat? Oke, Sehat. sehat ya. Syukurlah, soalnya cuaca juga lagi kurang menentu ya. Takutnya saking fokusnya kita lupa sama kesehatan tadi ya jelasnya tadi. Oke, materinya cukup menarik untuk saya karena memang fokus ini merupakan salah satu poin utama. Poin utama pada kita sebagai pekerja, oh itu pekerja apapun itu ya, bisnis, punya bisnis sendiri, punya staf kantor, pemilik perusahaan, dan lain sebagainya. Fokus itu merupakan poin penting dalam menjalani keseharian kita dalam bekerja, pastinya seperti itu. Nah, tadi aku mencakup beberapa poin yang kamu jelaskan ya, di mana ada 4 poin di awal, yaitu eh, gunanya fokus itu dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, gitu ya. Kualitas kerja meningkat, time management, kerjaan selesai dengan cepat, bisa mengurangi stres dan kelelahan mental. Itu kenapa menjaga fokus itu penting, gitu ya. Nah, terus juga tadi ada terkaitan juga dengan cara menjaga fokus untuk mencapai flow. Hindari multitasking. Nah, poin pertama, hindari multitasking, kita berbicara secara realitanya saja, gitu ya, Darwin ya. Memang multitasking itu sangat dilarang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Namun seiringnya dengan jam terbang biasanya kita tidak bisa menghindari itu multitasking. Apalagi kita seorang leader dalam sebuah tim. Ini aktual aja ya kalau saya dari saya. Ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan, kita dapat amanah dari divisi lain atau atasan gitu mengerjakan sebuah pekerjaan yang nantinya juga kita harus mendelegasikan ke tim kita yang lainnya. Nah, tiba-tiba satu momentum pasti ada masuk satu lagi pertanyaan atau enggak pekerjaan dari divisi lainnya. Tidak mungkin kita mengabaikan mendapatkan tanggapan atau juga saran atau masukan gitu ya terkait dengan pekerjaan baru yang kita dapati gitu. Oleh karena itu makanya dibangunlah sebuah tim manajemen task management atau enggak sistem ticketing gitu ya. Dari setiap perusahaan pasti ada pola-pola seperti itu. Untuk apa? Untuk mencegah atau menghindari sebuah hal yang disebut dengan multitasking. Gitu. Kalau kita bekerja menuntut menghindari multitasking, mungkin produktivitas kita juga tidak bisa berjalan secara optimal ya, karena nantinya akan menumpuk terus itu pekerjaan yang masuk. Betul tidak? Sedangkan divisi lain juga sedang urgent. Win, tolong dong ini begini-gini. Nanti ya ada antrian gitu kan. Makanya di situ dibuatlah sebuah tiketing gitu, sistem tiketing untuk menghindari multitasking. Namun dalam multitasking ini kan kita ada 4 teknis ya, 4 teknis berkaitan dengan priority, tingkatan dari masing-masing pekerjaan gitu ya. Ada yang dimana itu penting dan mendesak ya, ada penting tidak mendesak, ada juga mendesak tapi tidak penting, dan tidak mendesak juga tidak penting, seperti itu. Nah, hal inilah yang patut kita tekankan ke dalam diri kita. 4 prinsip itu yang kita wajib jalani ketika kita mendapatkan atau menjalankan sebuah pekerjaan. Ya,
Makanya ketika ada tiket masuk, kita cari dulu dari masing-masing pekerjaan tersebut due bagaimana, resikonya seperti apa. Lalu kita kategorikan. Nah, hal ini juga yang sering banget disampaikan oleh pimpinan kita, Pak Markus. Itu banyak hal lah yang diajarkan beliau-beliau itu berkaitan dengan sistem manajerial seperti itu. Supaya apa? Supaya fleksibilitas kita, pekerjaan kita, fokus kita juga tidak terganggu. Nah, ini makanya ada kaitan. Makanya tadi saya bilang ini cukup menarik sekali materimu ya. Karena bukan saya mengajari ya teman-teman, kita di sini cuma sharing aja berdasarkan experience seperti itu ya. Menjaga fokus itu supaya mengurangi distraksi bentuk apapun. Nah, kalau di tim saya ini kan berkaitan tadi yang kamu bahas berkaitan dengan namanya kreativitas. Ya. Kreativitas itu kan distraksi kita itu mood. Ketika mood sedang hancur, sedang rusak, kasarnya seperti itu ya. Mau tidak mau kita nggak bisa melanjutkan atau memaksa mood kita. Salah satunya apa? Salah satunya kita mencoba refleksikan diri dengan mendengarkan musik, mencoba sharing dengan teman-teman, melihat gambar-gambar atau video-video atau bentuk-bentuk visual yang menyegarkan mata, yang merefresh otak kita, supaya apa? Supaya ide kreativitas kita bisa kembali lagi seperti itu. Nah, makanya di sini masalah distraksi ini mungkin konotasinya bisa ada positif dan negatif seperti itu. Tapi kalau di tim saya yang berkaitan dengan kreativitas, distraksi ini memang sebuah hal yang sangat lumrah yang kita alami gitu dalam keseharian kita. Makanya ketika kita sedang unmood atau moodnya sedang rusak nih, tapi kita dikejar deadline gitu ya, mau tidak mau kita jalani itu, kita lewati itu dengan apa? Refleksinya itu mendengarkan musik, kita nonton dulu gitu ya, untuk melihat visual-visual yang menyegarkan mata sebagai apa ya, referensi kita gitu ya, untuk melanjutkan pekerjaan kita. Gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, balik lagi ke satu poin utama. Satu poin utamanya itu apa? Lingkungan. Kalau lingkungan kita tidak mendukung, bagaimana kita bisa fokus dalam pekerjaan kita? Pastinya kita akan terdistraksi terus. Makanya di situ pentingnya seorang leader dalam sebuah tim itu membangun sebuah ekosistem yang mumpuni, ekosistem yang positif gitu ya, supaya seluruh timnya juga bisa bekerja dengan bijak dan baik dan efisien tentunya. Ya, kalau misalnya leader tersebut tidak membangun sebuah ekosistem yang positif, pastinya ketika ada deadline semua stres nih. Nah, fungsi leader itu kan menangani dalam, sorry bukan menangani, mensupport gitu ya. Ketika ada deadline yang benar-benar ketat gitu ya, pastinya kan salah satu tim akan ada namanya mendapatkan pressure. Fungsinya leader itu mensupport, ayo bisa, tenang. Kalau memang nanti ada hal yang tidak dimengerti, tanyakan aja, seperti itu kan. Kalau lingkungannya positif kan mereka juga pasti menyelesaikan seluruh task atau prioritinya dengan maksimal. Seperti itu. Supaya apa? Supaya ada kaitannya tadi dengan poin keempatnya, bangun motivasi untuk mencapai goal. Ada kaitannya lagi dengan apa? Menjaga kesehatan mental. Nah, saya sering sekali ini menyebut hal tersebut kepada teman-teman saya di tim. Kalau kalian sudah sakit, ya, sakitnya bukan sakit demam yang berkaitan dengan radang tenggorokan, berarti tandanya kalian sudah kena mental. Saya bilang begitu. Jadi, satu faktor, kalau memang ya kalian tiba-tiba sakit dalam jangka waktu dekat, dan itu bukan berkaitan dengan radang, ya berarti tandanya kalian sudah kena mental. Apa sih? Mungkin pusing, tiba-tiba demam, tapi tenggorokan aman-aman aja gitu ya. Berarti kalian udah kena mental. Seperti itu. Ya sudah, izin dulu untuk istirahat, besok lanjut lagi. Tapi kalau masih bisa ya oke gitu. Tapi jangan terlalu dipaksakan. Khawatir nanti seluruh pekerjaannya akan terganggu gitu. Nah itulah beberapa hal yang mungkin ya saya sampaikan berdasarkan aktual saya. Ini tidak ada maksud menggurui, hanya sharing-sharing aja, dan juga mungkin dari masing-masing leader atau kepala divisinya atau supervisornya ya punya pola-pola yang berbeda. Mungkin seperti itu aja. Ya, dari saya terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih ya Darwin ya. Oke, terima kasih juga, Kak. Sebelumnya terima kasih Darwin atas materi yang menarik kayak ini. Mungkin aku mau ingin bertanya aja. Tadi kan di slide di slide sebelumnya disebutkan salah satu tantangan terbesar adalah doom scrolling. Apakah ada tips efektif untuk menanggulangi tantangan ini di lingkungan kerja? Ya, untuk mengatasi doom scrolling itu sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri sih. Kita harus tahu diri, kita harus sadar bahwa pekerjaan ini sepenting apa,
jika kita tidak mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu, maka akan terjadi masalah seperti apa. Nah, ya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi kita harus sadar akan diri kita sendiri dan juga pekerjaan dan prioritasnya. Eh, Kalau bisa kita meminimalisir atau at least tidak menggunakan HP pada jam kerja ataupun browsing hal-hal yang kurang relevan dengan pekerjaan kita. Mungkin itu aja tanggapan saya sih terkait doom scrolling. Erwin, terima kasih untuk materi hari ini. Itu kan di slide cara menjaga fokus atau flow itu kan ada mengurangi distraksi bentuk apapun. Ada saran yang spesifik nggak untuk cara mengurangi distraksi atau tools-tools yang bisa dipakai? Oke, ya yang di poin kedua itu mengurangi distraksi dalam bentuk apapun. Nah, itu tadi saya bilang terkait dengan distraksi digital, mungkin kita bisa menjauhkan HP dan sebagainya. Kita tidak browsing hal-hal yang tidak kurang relevan dengan pekerjaan kita. Lalu kita ya sadar diri dan kita kalau bisa ya tadi tidak mengambil HP dan membuka layar lalu membuka Google segala macam. Kita gunakan itu hanya untuk di saat waktu luang dan di saat kita butuh istirahat saja. Nah, lalu yang kedua itu distraksi mungkin internal ya, distraksi bahwa pemikiran kita itu jangan terlalu dibebani sehingga kita mendapatkan rasa overwhelmed atau burnout. Nah, untuk mengatasi hal itu, mungkin kita bisa menenangkan pikiran, seperti yang tadi, menjaga kesehatan mental kita, menenangkan pikiran kita, menjauhi dari pekerjaan tersebut dalam waktu istirahat misalnya, dan kita pokoknya jangan terlalu overwhelmed, kita kerjakan sebisa kita, dan sesuai kemampuan kita saja. Seperti yang tadi saya bilang, ada balance antara skill level dan challenge. Dan juga kita bisa membagi tugas yang besar itu menjadi beberapa goal-goal kecil yang seimbang dengan skill kita untuk mensupport hal tersebut. Ya, mungkin itu jawaban dari saya.